Saudara-saudari kami di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Inilah berita kami. Mahasiswa-siswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dalam kuliah kerja nyata di daerah Kota Tanjung Balai Kelurahan Pulau Simardan, KKN Kelompok 58 melaksanakan tausiah menyambut 1 Muharram 1443 Hijriah. Bismillah, ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutanam pinang rapat-rapat agar tupai tak dapat berlari. Kau ibu menjawab salamku pun tak balas semangat. Ku coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil ukhuwah wal hidayah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, yang sama kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Pulau Simardan ya Pak? Hah? Datuk Bandar Timur atau yang mewakili, datang Bapak tuh Pak? Bapak ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Hormat kami yang sama juga kepada Bapak Lurah. Izin Bapak, izin Pak. Hormat kami yang sama juga kepada Bapak BKM Nurul Jalal atau yang mewakili beserta jajaran kepengurusan, mohon izin. Hormat kami juga yang sama kepada Bapak kameramen. Yang penting ini, tolong Pak, perhatikan cemanaku kahang. Jangan tolong mengangak Bapak apa. Orang tua kami, ibu-ibu, orang tua kami, unde-unde, nenek-nenek, adik-adik remaja yang sama kita sayangi dan muliakan, banggakan, adik-adik mahasiswa KKN DR terukur Winsu 2021 kelompok 58. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lihatlah nikmat Allah malam ini, tak ada satupun yang kurang sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Apa saja nikmatnya Ustaz? Lihat, nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, iman Islam, dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, kekeluargaan. Coba lihat di antara nikmat-nikmat tersebut, jika salah satunya Allah cabut, Allah ambil, atau Allah belum amanahkan kepada kita, diri kita sendiri pun tak bisa jamin kalau kita bisa hadir di majelis ini. Ada yang lapang waktunya, babisul pula waktu, tak bisa datang. Artinya apa? Tak ada nikmat sehat. Ada yang tak ada penyakitnya, sibuk pula dia. Ada tak babisul lapang waktunya, mohon maaf
tak bergerak, tak bergetar hatinya mendatangi majelis. Karena hadir kita di sini bukan karena kita orang hebat dan orang kaya. Semua karena hidayah. Kalaulah cerita hebat, di luar sana banyak lebih hebat. Tapi ketika kehebatannya ia dapatkan dan digunakan tidak di jalan Allah, maka kehebatannya tak Allah ridhoi. Hadir kita di sini bukan karena kita sehat, tapi Allah rindu sama kita. Allah antar kita ke majelis ini supaya apa? Mencas iman kita kembali. Ya Bu, Bu, mana yang tergolak tadi? Ibu ini ku cerita imun hadir di majelis ini. Artinya Bu tengok, tak ada yang kurang, semua Allah beri. Artinya apa? Allah masih percaya kepada kita. Maka dari itu bersyukur. Gunakan nikmat itu sebaik-baik mungkin supaya Allah lihat kita sebagai hamba yang bertanggung jawab dengan nikmat tersebut. Nikmat ini kita gunakan kemana? Ke pahala atau dosa? Kalau pahala, alhamdulillah. Kalau ke dosa, innalillah. Inilah saatnya, inilah momennya. Apa itu Ustaz? 1 Muharram. Apa hubungan Ustaz? Dosa dan Muharram. Bu, Pak, ada yang dirahmati Allah. Perlu kita ketahui, 1 Muharram ini tahun baru Islam. Ya, ada di remaja, 1 Muharram tahun baru Islam. Dari 1442 menjadi 1443 Hijriyah. Apa itu Hijriyah Ustaz? Hitungan kalender dalam Islam. Bah, mengapa beda Ustaz? Tahun baru Islam mengapa dibuat acara begini? Tahun baru Masehi kenapa kelapas? Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita perbanyak dan kita hadiahkan. Kemana Ustaz? Kepada ruh junjungan alam. Bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Ya. Walaupun beliau khataman Nabi, penutup para nabi, tapi kita semua umat Islam semua berdoa untuk apa Ustaz? Untuk mendoakan syafaatnya, mendapatkan syafaatnya. Kenapa begitu Ustaz? Itu kekasih Allah. Dia dipilih bukan karena tak ada yang lain, karena sengaja diciptakan. Tujuannya apa Ustaz? Selain beribadah bertakwa kepada Allah, ya Bu, harus berselawat. Kenapa? Karena ada Habibullah, kekasih Allah. Muhammad bukan lahir tanpa sebab. Muhammad bukan lahir tanpa alasan. Muhammad sengaja Allah ciptakan untuk apa? Untuk dakwah dengan akhlak. Ya, kalau Allah kalamullah, perkataan Allah itu dijadikan satu di kitabullah atau Al-Quran. Kalau ada saja Al-Qurannya Bu, Pak, tak ada orang yang mencontohkan kitabnya ini, mencontohkan isi dari Al-Quran, payah. Artinya apa? Dia beriman cuman secara tulisan, tak beriman secara pelaksanaan. Itu makanya Allah hadirkan Muhammad untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu makanya juga Muhammad pernah ditanya, akhlak Nabi itu bagaimana?
akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muharram, kenapa dikatakan Muharram? Bu, oh bu, sejarah Muharram ini hijrahnya Nabi dari kota Mekah dan Madinah. Ya, yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi ini hijrah berpindah? Kalau ditengoknya penduduk kampung tuh baca kaulah sudah semua. Tak terbolo-bolo. Jadi bagus dia hijrah pindah. Secara sederhana ibu, hijrah itu memang pindah. Tapi kata Al-Habib Yusuf Al-Qaradawi, hijrah ini ada dua. Ya. Yang pertama hijrah hasiyah, yang kedua namanya hijrah sa'maniyah. Ingat ya. Apa itu hijrah hasamiyah? Hijrah yang meninggalkan tempat. Contoh, kalau kita ke Medan, iya kan? Covid ini makin parah. Untuk bisa menjamin diri awak ini tak cepat mati, salah satu usahanya hijrah ke Tanjung Balai. Iya kan? Kalau itu Covid benar adanya. Saya ulangi. Pertama tadi yang hijrah itu diri kita dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua, hijrah diri kita, perilaku kita yang dari kurang baik menjadi baik. Nah, ini saya jelaskan dulu. Kalau hijrah ibu asamiyah itu sederhana, pindah. Apa yang sulit Ustaz? Hijrah samanya. Ya, hijrah samanya. Membuang kebiasaan lama yang tak elok, berubah menjadi kebiasaan baru yang elok. Betul bu? Kenapa begitu Ustaz? Hijrah itu gampang. Ya, hijrah itu gampang. Biasa awak tak betudung awak udah hijrah secara perilaku. Biasa tudung awak pendek, panjang tudung awak udah hijrah. Biasa muncung awak emang katoyoang, tahan muncung awak udah hijrah namanya. Pertanyaannya, bisa tidak kita istiqomah dengan hijrah itu? Hijrah itu gampang, yang susah itu istiqomah. Ada istiqomah di sini? Tak ada. Nah, ya. Ya bu, yang gampang tuh hijrah, yang susah itu istiqomah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan momen tahun baru ini, hendaknya kita ambil i'tibar, pelajaran. Kenapa begitu Ustaz? Tengok. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa besok sudah 1 tahun baru Islam. Berarti kan sudah 1 tahun kita lewati. Terasa tidak bu? Tidak. Iya kan? Kita dulu tak pernah meminta kepada Allah, ya Allah sehatkan aku, panjangkan umur, bisa kami menengok kegiatan 1 Muharram malam ni. Tak ada doa gitu. Tiba-tiba Allah masih kasih nikmat kita bisa kumpul di majelis ni. Ketika manusia berkumpul di majelis ilmu, para malaikat berduyun-duyun mendoakan hamba Allah. Ini kita lagi disaksikan oleh para malaikat. Kenapa? Nanti malaikat naik melapor kepada Allah. Ya Allah, si Polan malam ni kusaksikan dia menengok peringatan 1 Muharram. Kata malaikat. Tanya Allah lagi. Tadi potong macam mana? Kali itu tak tahu aku ya Allah.
Ku tengok menggibah dia, tapi tak apa aku bilangkan. Bersyukur kan Bu, Allah malaikat masih saksikan kita dalam keadaan majelis ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tengok, mohon maaf ya, kita cerita apa adanya saja, tapi jelas. Ada yang datang dari jauh. Kenapa dia datang? Bukan karena dia tidak kue, tidak. Karena dia yakin kalau datang tuh nambah ilmu. Mohon maaf, ada yang dokat. Ada yang dokat payah datang. Kenapa? Allah belum gerakkan hatinya. Karena mohon maaf, kalau kegiatan begini pula, kalau tanggung-tanggung pasti mengantuk. Awak menonton sinetron. Apa sinetronnya Ustaz? Ku menangis. Nah kan? Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus berhijrah. Kenapa? Ini momennya. Ini saatnya kita berhijrah. Apa yang dihijrahkan Ustaz? Akhlakul karimah. Kenapa begitu Ustaz? Kenapa yang pertama kali harus dihijrahkan akhlakul karimah, akhlak? Karena mohon maaf, ya, zaman sekarang banyak orang pandai berilmu tapi sombong. Kalau mohon maaf, kalau dari Timur Tengah dia jelas. Ini baru belajar dari YouTube. Iya kan? Orang itu pun orang-orang itu saja yang belajar. Kita tak sebut kelompok dan golongan, Pak. Tapi sudah gampang saja membidah-bidahkan orang. Ini salah, itu salah. Kau lah yang eloknya. Rupanya kau ikut panitia surga. Iya kan? Aku cerita ini Pak, emosi aku. Kenapa aku pun nak bid'ahkan? Karena aku tak bala bajanggut, tak balobe, tak cingkrang. Ustaz bid'ah. Iya, apa aku bid'ah? Tak balobe, tak cingkrang, tak bajanggut. Iya, banyak, iya, banyak. Iya. Boleh aku sekali saja membid'ahkan kau, aku bilang. Gaduh juga dia. Boleh saja. Muka kau bid'ah, aku bilang. Kenapa tak ada di zaman Rasul? Coba. Udah aja kau marah, aku bilang. Aku 5 kali kau bid'ahkan, aku sekali saja. Tapi merah mukunya putih, aku gila aku. Mesti aku tak apa tu. Iya, aku orang mawa. Kenapa begitu Ustaz? Kenapa hal yang paling perlu hijrah itu akhlakul karimah, akhlak? Karena sudah jelas dikatakan al-adabu fauqul ilmi, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Tak bala pun Bu, pintah-pintah kali awak kalau beradab lebih sogan awak sama orang daripada orang yang berilmu tapi sombong dan lantang. Adong. Aku bertanya, ya. Tapi itu sanan, tak di sini. Tapi yang sanan itu dah pindah ke sini. Tidak gitu cerita nyata-nyatanya saja. Betul. Ya, ada yang beradab, tak pala berilmu, sogan awak. Kenapa? Itulah akhlak itu tadi. Dia lebih mengedepankan etika. Ada orang berilmu, sombong dan lantang dengan ilmunya. Gampang saya menjongkali orang. Alah, si Polan tadi itu. Apa hikmah yang bisa diambil? Apa akhlak yang bisa diambil dari sini? Tengok, banyak pun awak ibu berbuat amal soleh, amal ibadah. Ketika memang kalau sekata Allah la tidak. Ya Bu, jangan. Tetap berjalan di garis Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau
iblis dia diusir karena dia sombong. Sujud kau kepada Adam. Oh tidak, aku kan dari api, dia kan dari tanah. Tidak, sombong. Jadi orang sekarang kalau merasa dirinya lebih hebat, kalau dia sombong berarti takut ibu itu. Jangan takut. Ini pelajaran bagi kita, ya bu. Jangan sombong. Dosa pertama di langit itu adalah sifat sombong. Siapa pelakunya? Ya iblis. Kalau misalnya ibu mohon maaf, sholat kita masih mengerjakan sholat. Dengan momen hijrah ini kita bagusi akhlak kita menjadi mendirikan sholat. Itu hijrah, ibadah. Apa bedanya Ustadz mengerjakan sama mendirikan sholat? Kalau mengerjakan sholat ibu zuhur 12:30, ibu zuhur 1:30, itu mengerjakan sholat. Sementara katanya aqimus sholat, dirikan sholat. Dirikan sholat tu ajan berkumandang ibu, awak pun berdiri mengambil wudhu sholat tepat waktu. Itulah maksud dari aqimus sholat, dirikan sholat. Ya, hijrah. Apa yang pertama dihijrahkan? Sholat. Yang kedua ibu, apa yang perlu dihijrahkan? Muncung. Ini banyak penyakitnya nih. Usahakan mencari kutu tengah Yasin pun mau ini muncung yang menyalah ini. Dari awal ini membaca surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Dah, hatam, selesai, makan, pulang, dikuit kawan. Cuman aku kasih lontongnya, asin jijik Allah. Betul. Cuman aku kasih lontong, lombik macam mukanya. Itu orang sana, bukan orang sini. Sini elok, percaya aku elok. Ya, elok. Dua, apa yang perlu dihijrahkan? Muncung. Yang ketiga, tangan. Aku punya hubungan Ustaz hijrah dengan tangan. Nah, ini ibu-ibu sering kono ini. Ya, kalau menonton bapak tu pun ikut dia juga menonton. Tapi kalau bapak tu tidur dia tak ikat tidur. Kemana ibu mencukuh kantong bapak tu? Betul. Jangan ngomong. Jangan ada dusta di antara kita. Iya Ustaz, tuh ama aku tahu aku banyak rezekinya teh sikit dibaginya aku. Pandai-pandai aku. Ibu ini luar biasa. Tidak katanya, berarti tidak sekali. Tidak sekali. Ya bu, sekali 12 juga. Berkata Quran surah An-Nisa ayat 100, "Wa man yuhadir fi sabilillah yajid fil ardi muraqatan kaman tawassa'ah." Apa kata Allah ibu? Barang siapa berhijrah di jalan Allah, ingat ya bu, dong elok-elok. Ketika kita memperbaiki ibu hubungan kita kepada Allah, secara otomatis Allah akan memperbaiki diri kita. Itu memang sudah janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya kan Bu? Kalau kau bertakwa kepadaku, kata Allah, aku Allah Tuhanmu yang akan jamin ku kasih rezekimu dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul Bu? Aduh awak ini pagi siang malam baka hojo.
Tapi kenapa tak puas? Kono tak berkah. Kenapa orang ajan awak kono ajan kan? Ada dia berkeronya secukupnya, tapi ketika sholat dia tepat waktu jadi berkah. Kenapa? Dia taat kepada Allah. Apa makna berkah Ustaz? Cukup. Ada orang kaya ibu, kaya kurang kaya, apanya yang tak ada, tapi kenapa masih berkeluh kesah? Betul bu. Ada yang bunuh diri lagi. Ada mohon maaf waktu biasa saja, tapi rajin ke masjid nih 5 waktu dan tepat waktu. Tenang saja nih hidup waktu. Ingat ya bu, kita sholat bukan cuma 5 waktu, tapi tepat waktu. Kalau cerita sholat 5 waktu, kita insya Allah di sini sholat 5 waktu. Tapi kalau untuk tepat waktu ibu mohon maaf kita tak bisa jamin. Kenapa? Karena ibu kita sombong. Kenapa sombong Ustaz? Tengok habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang dulu awak sampaikan? Hajat. Pohon awak berdoa, ya Allah, alhamdulillah kau izinkan aku sholat tepat waktu. Izinkan aku sholat azhar nanti juga tepat waktu. Ada? Tak ada. Itu makanya awak sombong. Ada orang tak balas ibu, tapi payah dia ke masjid nih. Ya bu, ada orang sibuk, tapi azan dia ke masjid. Artinya apa? Waktunya Allah ridhoi. Sekarang tengok waktu awak. Kita sama-sama sehari 24 jam. Tapi kenapa waktu bisa kita tidak? Karena sombong. Ya bu, hijrah sholat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada di remaja. Hijrah kamu. Kenapa kami hijrah Ustaz? Kami kan masih remaja. Remaja berarti sudah balik. Balik berarti sudah menanggung dosa, bukan nama ayah. Ya. Kamu harus belajar agama biar paham. Kau dah paham tahu, kau dah tahu mengamalkan. Kau dah mengamalkan, qurratu a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi penyejuk mata bagi mak ayah kamu. Ya. Nah, kalau dulu kamu sebelum hemes tak bertudung, semenjak hemes pakai tudung. Sesudah bertudung, kalau masih tipis-tipis agak ditobalkan. Ya, kalau sudah agak ditobalkan, agak dipanjangkan. Mengajak remaja ini berproses bu. Ya, polan-polan. Karena orang ini ada namanya hubut taklid di dalam jiwa orang ini. Apa itu Ustaz? Senang meniru yang lain-lain. Itu makanya remaja. Contoh gaya Korea, contoh Korea. Iya kan bu? Apa yang musim? Contoh. Kenapa? Di dalam diri remaja ada namanya hubut taklid. Senang meniru-niru, senang mencontoh-contoh. Tak bertudung, bertudung. Kurang tobal, tobal. Kurang panjang, panjang. Habis itu istiqomah. Kenapa? Karena di situ letak harga dirimu, wahai adik-adikku. Ya. Tak percaya kamu tengok ketika kamu jalan tak bertudung. Kata orang, iya kan? Tapi kalau kamu bertudung, apa kata cowok tuh? Assalamualaikum ukhti, katanya. Iya kan? Dari mengepeknya jelas beda. Ya? Hijrah dan istiqomah. Habis sholat berdoa supaya Allah istiqomahkan. Kenapa Ustaz? Kamunya lagi harapan remaja masjid dan kampung nih. Kenapa begitu Ustaz? Kan banyak yang lain.
Kono kamu remaja masjid, kamu yang keluar nanti undangan ke remaja masjid lain. Kalau elok kamu, eloklah nama kampung nih. Tapi kalau mohon maaf, satu saja berbuat yang tak elok, semua kono. Ya Bu. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, apa yang dibuat orang ini selagi elok, dukung. Didukung ibu. Kemana kau nak mengaji? Omak kemana mengkaji? Itu penyakit omak-omak. Itu dulu sampai kini. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hijrah kamu. Hijrahul karimah, hijrah dalam akhlak yang baik. Ya, selanjutnya apa ya, Bu? Ini jangan tanggung-tanggung ya, biar jelas. Ini anak punya omak. Jangan bermimpi omak atau orang tua punya anak yang elok kalau omak tak mencontohkan. Kenapa begitu Ustaz? Al-umu al-madrasatul ula. Omak itu madrasah pertama bagi anak-anak. Tempat pendidikan pertama bagi anak-anak. Mengaji kau, salat kau. Oh, mak mana nonton sinetron? Mengaji kau, salat kau. Oh, mak main YouTube. Mimpi kali. Anak-anaknya enggak dicontohkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh aja. Sebelum kusuh anakku sholat, aku ngambil wudhu pakai mukena. Dah aja sholat kita, insya Allah anak ikut sholat. Dicontohkan. Biar sama-sama mengaji, bukan sama-sama mengkaji. Beda. Ya Bu, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hijrah apa lagi Ibu? Hati. Kenapa begitu Ustaz? Karena ibu dari sekian banyak anggota tubuh, yang paling penting itu hati. Kenapa? Ketika hati bagus, baguslah semua. Hati bagus, maka baguslah perkataan kita. Apa contoh perkataan yang bagus ibu? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ringan saja zikrullah. Ketika hati kita bagus ibu, gampang saja kita mencontohkan, mengerjakan yang baik-baik. Salat, takjiyah, yasin, silaturahim, ringan. Tapi kalau ibu hati sudah rusak, apalagi mati, semuanya pun akan ikut mati. Wah, peah yang boleh kompoh ibu yang kepanasan. Wah, sitika tepah yang memboleh kulkas ibu yang kedinginan. Ibu Siti Jahanamiyah yang memboleh tanah ibu masuk tanah. Jadi diperbaiki. Tono Al-Imam Al-Ghazali membagi hati menjadi tiga. Namanya qalbun salim, ibu, hati yang selamat. Qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga namanya qalbun mait. Qalbun salim ialah hati yang selamat. Sonang saja berzikir, sonang saja membaca Quran, sonang saja bersilaturahim, sonang saja mengucapkan yang elok-elok. Sonang orang sonang dia, susah orang susah dia. Itulah salah satu ciri qalbun salim. Kalau qalbun marid ibu, hari ini dia yasin, besok tidak. Hari ini dia sholat tepat waktu, besok tidak. Hari ini dia berzikir, besok dia berpikir. Hari ini dia mengaji, besok dia mengkaji. Itu
hati yang sakit. Qalbun marid, qalbun mayit, hati yang mati. Macam mana pun dan dinasehati tak masuk lagi nasihat tu. Kono hatinya sudah dikuasai oleh setan. Akulah yang eloknya, akulah yang solehnya, akulah yang kayunya, akulah yang baiknya. Dia itu pun bau-baunya itu alat tadi itu doh. Dia kan bu, itu hati yang mati. Sekarang kita tengok dari 3 hati ini kita bagian yang mana? Kalau qalbun salim, alhamdulillah, minta doa istiqomah kepada Allah. Tapi kalau qalbun marid, qalbun mayit, innalillah. Berarti ada yang tak beres dengan amalan soleh. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ibu. Ya. Imam Al-Habsyi mengatakan hati ini ketika 3 hari saja tak dibagi makan, maka dia akan menjadi mati. Saya ulangi ya bu. Hati ketika 3 hari tak dikasih makan akan menjadi mati. Apa makanan hati Ustaz? Itulah dia mengaji, itulah dia yasin, itulah dia takjiah. Ya bu, itulah dia membaca Quran, itulah dia berzikir, itulah dia mendongak solawatan. Itu makanan hati. Tapi kalau dah lewat 3 hari, mohon maaf. Maka kenapa gampang melakukan dosa? Karena sudah jelas dikatakan oleh Abu Bakar. Ya, manusia itu katanya seperti domba. Apabila dia berani-rani berjamaah-jamaah, serigala akan enggan menerkamnya. Tapi ketika manusia itu sok sendirian, nanti tak mau berjamaah, tak mau bergaul, tak mau yasin, itu yang gampang setan masukinya. Ya bu, selagi itu elok, kerjakan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu lagi kita hijrahkan? Pakaian. Pakaian tubuh tak meski mewah, tak meski mahal, tapi bersih dan rapi dan wangi. Ini kadang mohon maaf, dia menganggap baju mantap itu harus mahal. Berarti dia menurut standar toko, bukan menurut standar ajaran Islam. Kalau tak tahu tak apa-apa ibu, tak ada niat. Ini kadang mohon maaf. Arisan lagi lu